Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'u wal ihsan. Wa salawatullahi al-barril rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari bilik masing-masing ke tempat yang insya Allah penuh barokah ini dan bermanfaat ini untuk kehidupan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kesini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita bersama-sama menata niat kita. Kita mengaji ini kita niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan supaya dikatakan begini dan begitu, bukan, akan tapi karena memang ini adalah salah satu ladang yang menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Kemudian juga marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada yang masih hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezekinya, kemudian memberikan barokah pada umurnya, dan serta Allah ta'ala memberikan selalu kekuatan kepada kita masing-masing untuk melaksanakan taat kepadanya. Juga kita tujukan kepada yang sudah meninggal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan meluaskan kuburannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang pasal kewajiban-kewajiban hati. Ya. Jadi kita akan menjelaskan tentang apa sih yang harus dilakukan oleh hati kita. Jadi hati itu kan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa orang tersebut selalu menjaga kewajiban-kewajiban ini, maka insya Allah lahirnya pun juga akan menunjukkan tentang apa yang menjadi cermin dari hati yang baik itu. Makanya kita harus tahu kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh hati. Hati siapa? Hati kita masing-masing. Di sini dijelaskan bahwasanya di antara kewajiban-kewajiban hati adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kan meyakini seyakin-yakinnya. Namanya meyakini itu di mana coba? Di hati. Namanya meyakini itu adalah di hati. Makanya ketika kita dulu itu menjelaskan arti ketika seseorang itu membaca syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian diawali dengan asyhadu, itu karena mengumpulkan tiga hal.
Karena mengumpulkan 3 hal. Pertama, dia mengetahui bahwasanya dia mendengar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya hanyalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak serupa dengan makhluknya. Jadi tahu seperti itu. Kemudian habis itu apa? A'lamu wa a'taqid, yaitu meyakini. Karena kalau sekedar tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang berhak disembah, tidak serupa dengan makhluknya, akan tetapi dalam keyakinannya berbeda dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala umpamanya ada di mana-mana. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala umpamanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa Allah ma'akum. Kalau bahasa Jawa itu kan barang serta ni sira kabeh. Nah, gitu kan. Ma'akum beserta kalian semua aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada. Sehingga apa? Keyakinannya bahwasanya Allah Ta'ala di mana-mana, karena ada Al-Quran yang mengatakan begitu. Lah berarti kan tidak sesuai dengan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan kepadanya ada di suatu tempat. Allah tidak dikatakan kepadanya ada di beberapa tempat. Allah tidak bisa dikatakan diyakini kepadanya ada di suatu arah atau di semua arah. Kenapa? Karena arah, semua arah, karena yang namanya tempat, semua tempat itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan kepada alam. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Alam itu apa sih? Dan ketika dikatakan alam itu kan kullu ma siwallah, semua selain Allah. Ada alam namanya arah, ada alam namanya benda. Seperti halnya alam itu ada namanya langit. Seperti halnya ada alam itu namanya bumi. Seperti halnya ada alam itu ada namanya malaikat, jin, manusia. Ada juga alam namanya cahaya. Ada juga alam namanya massa. Ada juga alam namanya kegelapan, dan lain sebagainya. Allah yang menciptakan semuanya. Maka tidak dikatakan kepada Allah ada di suatu tempat atau di suatu arah. Kenapa? Karena itu adalah ciptaannya. Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat, kalau dikatakan Allah Ta'ala berarah, berarti sama dengan kita. Kita kan ada di tempat, saya di atas lantai, Bapak Ibu juga di atas lantai. Bapak Ibu ada di depan saya ada di depan Ibu, berarah. Maka kalau dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat, kalau dikatakan Allah Ta'ala itu berarah, berarti apa? Mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan kita. Berarti apa? Berbeda dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi beriman itu adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Namanya meyakini itu tempatnya ada di hati. Itu maksudnya. Bahwasanya kewajiban pertama yang harus dahulukan oleh manusia itu adalah mengenal Allah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau namanya kan kewajiban perkara yang wajib itu kalau tidak dilakukan itu kan apa? Dia akan berdosa. Seandainya dilakukan maka akan mendapatkan pahala.
maka kalau tidak lakukan berarti ya berdosa. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita jelaskan, dia itu pertama kalau meninggal dalam keadaan itu akan disiksa karena ketidakimanannya dia. Yang kedua karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lain seandainya dia itu adalah muslim. Jadi berlipat-lipat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu siksanya. Jadi beriman kepada Allah itu tempatnya ada di hati dan bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dengan anggota badan. Adanya sholat, kemudian puasa, kemudian zakat bagi yang mampu dan lain sebagainya. Dan segala ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran yang berasal dari Allah berarti yang melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Maka jangan disamakan Allah taala dengan makhluknya. Berarti orang itu mempercayai tentang ajaran-ajaran Allah yang ada di Al-Qur'an. Itu maksudnya. Beriman kepada Rasulullah dan segala ajaran yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkannya wahyu kepadanya, diberikan kepadanya kitab namanya Al-Qur'an. Kita tidak ragu tentang itu. Dulu kan kita jelaskan tentang di dalam ilmu akidah, maksud di dalam kita itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad putra Abdullah, kemudian putra Abdul Muttalib, iya kan? Kemudian putra Hashim, iya enggak? Kemudian putra Abdi Manaf, iya kan? Itu adalah Abdullahi wa Rasuluh, yaitu hamba Allah dan utusannya, ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk, yaitu manusia dan jin. Itu maksudnya beriman kepada Allah dan segala ajaran yang berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran yang datang dari baginda sallallahu alaihi wasallam itu baik yang berhubungan berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang, ataupun tentang halal haram, ataupun umat-umat terdahulu. Jadi termasuk dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya siksa kubur. Siksa kubur itu akan dirasakan oleh fisiknya, jasadnya dan ruhnya. Kemudian ada namanya nikmat kubur, juga akan dirasakan oleh ruh dan jasadnya. Ada namanya pertanyaan dua malaikat. Itu hal-hal yang kita harus meyakininya, karena itu datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada namanya hari kiamat, ada surga, ada neraka. Orang-orang mukmin nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa bertempat. Ketika itu orang mukmin ada di surga, bukan berarti Allah yang dilihat itu ada di surga. Itu semuanya itu adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diajarkan kepada kita pertama kali, kepada anak-anak kita, supaya mereka itu benar-benar meyakini seyakin-yakinnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban-kewajiban hati, itu adalah ikhlas, yaitu melakukan ketaatan hanya karena Allah semata. Ketika ada seseorang umpamanya ya, saya menyampaikan sesuatu, menyampaikan ajaran-ajaran yang
disampaikan oleh guru kita. Siapa yang tahu bahwasanya saya itu ingin supaya dipuji? Kenapa? Karena tempatnya ada di hati. Makanya orang yang tidak mengerti tentang masalah ikhlas, bisa saja dia itu terjerumus pada kebalikannya, ingin supaya dipuji oleh seseorang, supaya dikatakan begini, masya Allah kuat sekali dalam masalah penyampaian, umpamanya seperti itu. Siapa tahu, kan nggak tahu, kecuali dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhlas ini ada di hati. Bagi seseorang yang ingin supaya dia itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, maka harus dilatih. Maka ketika seseorang itu melatih, itu harus tahu dulu yang dinamakan ikhlas itu bagaimana. Ikhlas itu dikatakan melakukan ketaatan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena umpamanya, maaf ya, kalau zaman sekarang itu kan amplop begitu kan, kalau nggak ada amplop nggak datang umpamanya. Bukan seperti itu. Bisa saja seseorang tersebut melakukan seperti itu, kelihatannya dia itu ikhlas, tapi di dalam hatinya itu tersingkap sesuatu yang ingin mengarah kepada ke situ. Makanya pentingnya mengaji dan saling kita itu menasihati satu yang lain. Namanya setan itu tidak akan meninggalkan kita. Apapun cara setan untuk menggoda seseorang, setan itu bisa menggoda seseorang itu dengan atas nama kebaikan. Setan itu bisa menggoda kita dengan atas nama kebaikan. Umpamanya dikatakan kepadanya bahwasanya, udah datang aja ke sana, kesempatan kamu ini untuk mengajarkan ilmu akidah, umpamanya ilmu akidah. Kemudian tapi ketika kamu mengajarkan, jangan lupa kamu nanti berguraunya itu yang membuat orang itu semangat, tapi berguraunya itu ngarang saja, meskipun itu tidak benar begitu. Itu bisa saja setan itu menjerumuskan seseorang dengan berbagai macam cara, bisa melalui atas nama kebaikan. Pertama mengajarkan begini, mengajarkan ilmu akidah, kemudian habis itu dibisikin, jangan lupa kamu kan pengajiannya kan nggak terlalu semangat begitu, jangan lupa kamu bergurau. Gitu bisa saja setan itu bisa yang nanti kamu karang-karang saja supaya mereka itu tertawa begitu. Bisa saja seperti itu. Makanya kita saling menasihati, saling saling memberikan pelajaran-pelajaran dari guru-guru kita itu manfaatnya begini, supaya kita itu benar-benar menutup pintu setan dari segala penjuru. Makanya kan di dalam hadisnya ada ketika di hari kiamat itu kan akan dikatakan kepadanya, wahai si fulan, kamu ketika berhaji itu apa tujuan kamu? Dikatakan kepada dia dijawab, karenamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu berdusta. Begitu kan? Kadzabta, kamu berdusta. Karena yang tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan, kamu membantu fakir miskin itu karena siapa? Kemudian dikatakan, karenamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu berdusta. Kamu membantu fakir miskin supaya dikatakan begini, si fulan, kamu mengaji itu karena siapa? Kemudian, karenamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta.
kamu berdusta. Kamu mengaji itu hanya ingin supaya mendapatkan pujian manusia. Makanya katanya la khalasa illa bil ikhlas. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang selamat kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita bayangkan kalau kita mengaji seperti ini ya. Kita itu mendapatkan anugerah kita itu bisa belajar bersama. Itu kan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut kekuatan pada diri seseorang, kelebihan pada diri seseorang kapanpun itu mau. Seseorang itu kaya, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencabut kekayaannya kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Seseorang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga kuasa untuk menjadikan seseorang itu lemah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang tersebut itu diberikan kekuatan untuk mengaji, diberikan kekuatan untuk belajar ilmu agama, itu bukan sembarangan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kepadanya kebaikan. Saya bukan enggak usah pakai bantal. Saya enggak usah. Enggak, saya bukan begini, memang refleks begitu, bukan karena. Jadi begitu. Jadi saling menasihati satu dengan yang lain. Jadi kita itu kalau kita pikir ya, orang yang mempunyai ilmu agama itu salah satu keistimewaannya itu bisa merasa cukup terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Karena ketika dia memikirkan bahwasanya Allah Ta'ala itu menunjukkan dia kepada jalan yang benar, yaitu Islam, itu merupakan anugerah yang paling agung. Itu kalau seseorang tersebut itu mau berpikir tentang itu. Kenapa? Karena kalau seseorang tersebut itu ditunjukkan kepada Islam, berarti apa? Ditunjukkan kepadanya masuk surga. Kan begitu kan? Ketika seseorang beramal baik, tujuannya untuk apa sih? Kan untuk masuk surga. Ketika seseorang tersebut itu naik haji setiap tahun, tujuannya apa sih? Kan bukan supaya dikatakan Pak Haji begitu, kalau tidak disebut Pak Haji nanti marah gitu kan, bukan kan? Supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti. Karena di surga nanti seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Itu tergantung pada ketaatannya ketika di dunia. Tentu dari Nabi Allah berbeda dengan kita, jauh tentu. Meskipun umpamanya semoga kita semuanya dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sama-sama di surga, maka kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh yang bertakwa kepada Allah dengan orang-orang yang pernah bermaksiat kemudian diampuni oleh Allah sehingga dia masuk surga tentu berbeda. Makanya semakin dia itu bertakwa kepada Allah, semakin melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan menjauhi larangan, semakin dia akan meraih kenikmatan yang sempurna di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kenikmatan dalam surga itu kan ada yang umum, ada yang khusus. Kenikmatan yang umum itu kita semuanya, semoga kita semuanya ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga semuanya, baik yang bertakwa kepada Allah ataupun yang tidak, semuanya akan hidup selamanya. Tidak akan ada kematian di surga nanti. Tidak ada kematian. Ini nikmat yang umum. Salah satunya begitu. Nikmat yang umum lagi adalah semuanya itu muda. Tidak ada yang tua. Kisaran umur 33 tahun. Kisaran umur Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit.
baik ketika di dunia itu meninggalnya tua renta, umur 100 tahun, umur 170 tahun, ataupun ketika di dunia itu matinya kecil, maka nanti di surga itu rata. Ini adalah nikmat yang umum. Kemudian juga semuanya sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Kalau di dunia kan dikit-dikit sakit gigi, dikit-dikit pilek. Karena apa? Karena di dunia itu ad-dunya darul bala, ya kan? Dunia itu adalah tempat cobaan. Makanya kemarin kan kita menceritakan tentang ketika seseorang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya, maka ditanya kepadanya, si fulan, kamu mau nggak kembali ke dunia? Mereka tidak mau, meskipun dia adalah orang yang bertakwa. Tidak mau mereka. Kenapa? Karena penuh cobaan di dunia tersebut, dan dia bisa menghadapi cobaan tersebut karena memang Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya. Ya, coba apa yang diandalkan coba kita? Nggak ada. Selain kita itu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutama nikmat iman. Iman itu yang murni itu kan tidak bisa diraih kecuali dengan belajar. Coba orang kalau tidak belajar, bahwasanya tidak boleh dikatakan diyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat berarah. Kemudian ada salah satu ustadz yang menjelaskan, kenapa tidak dikatakan Allah Ta'ala itu berarah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala jelas-jelas mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Itu kan? Kalau tidak diajarkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Itu makanya kita bersyukur Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, yaitu kita taat kepada Allah, salah satunya dengan kita mengaji ini. Itu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita. Menghendaki kebaikan berarti Allah Ta'ala menghendaki seseorang tersebut yang melakukan kebaikan itu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar, namanya orang yang masuk surga itu kan sudah ditentukan, si fulan ini masuk surga, si fulan ini masuk neraka. Ini semuanya udah dikehendaki oleh Allah, udah ditentukan. Tapi kita kan tidak tahu siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga. Makanya dalam hadisnya Nabi SAW menjelaskan, i'malu, jadi kerjakanlah, berusahalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekuat tenaga. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi setiap sesuatu itu dimudahkan kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang untuk masuk surga, Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mengantarkan dia masuk surga. Salah satunya adalah berbuat baik, yaitu menghadiri majelis ilmu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dia masuk neraka, maka juga akan dimudahkan pada sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka, berbuat maksiat, minum arak dan lain sebagainya. Makanya kita tidak tahu, makanya kita disuruh untuk totalitas, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi nikmat yang umum yang akan diraih oleh seseorang di surga tersebut itu adalah, pertama, dia hidup selamanya. Kemudian yang tidak ada kematian. Yang kedua itu adalah muda selamanya, di situ tidak ada yang tua. Kemudian yang ketiga, semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Kemudian yang keempat, semuanya senang. Dikatakan bahwasanya penduduk surga itu tidak ada yang tidur. Selamanya tidak ada yang tidur. Kenapa? Karena saking senangnya. Coba kalau kita senang, seseorang yang senang itu betah itu tidak tidur. Pendekatannya, iya enggak? Seseorang itu senang sama sepak bola, sehari semalam tidak tidur, bisa dia, saking senangnya. Apalagi yang ia sukai itu menang.
Itu dia mau tidak tidur. Begitu juga di surga nanti. Senang, tidak ada tidur di sana katanya. Jadi semuanya senang. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk menghasilkan surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian ada nikmat yang khusus. Nikmat yang khusus tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at." Telah aku siapkan li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang salih, untuk hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata siapapun tidak pernah melihat. Mata seorang nabi, mata malaikat, mata hamba-hamba Allah yang bertakwa tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Kalau kita mungkin ya, ini nikmat-nikmat yang umum biasanya kan, kalau seseorang di surga itu nanti ketika ingin buah, maka nanti pohonnya akan mendekat, ya kan? Kemudian akan diraih, diambil buahnya tersebut, kemudian kembali lagi. Itu kan nikmat-nikmat yang khusus yang bisa kita gambarkan. Atau seseorang tersebut katanya kalau dia ingin berkunjung ke tempat saudara-saudaranya yang sama-sama beriman dan masuk surga, itu disediakan hayawan kendaraan terbuat dari emas dan mutiara, intan. Dia akan mengantarkan dimanapun dia ingin pergi, karena surga itu luas. Satu orang itu yang paling luas surganya itu akan diberikan seukuran dunia dan 10 kali lipat. Itu yang paling terakhir itu. Yang paling terakhir masuk surga. Kesini ke Bekasi terasa jauh kan, luas. Itu satu dunia kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat untuk satu orang yang terakhir masuk surga. Apalagi dia itu masuk surga yang agak pertama begitu. Kalau yang pertama mungkin para nabi, para sahabat dan lain sebagainya. Tentu ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada orang mukmin. Sekali lagi, kenikmatan-kenikmatan surga itu nanti berbeda. Maksudnya semakin seseorang itu sempurna dalam ketaatan kepada Allah, maka akan mensempurnakan kenikmatan-kenikmatan dia di akhirat nanti. Gitu. Kemudian kalau yang nikmat yang khusus itu tidak pernah terbesit sedikit pun, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat oleh mata seseorang. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terhayalkan bagaimana nikmat. Tentu lebih daripada kisah-kisah yang pernah diceritakan tentang masalah seseorang masuk surga kemudian ingin ikan yang disate atau daging yang disate umpamanya seperti itu. Itu lebih daripada itu, karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan yang khusus kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, itu tidak mudah meraihnya, harus penuh dengan kerja keras. Caranya untuk mendapatkan itu pertama adalah belajar. Seseorang tidak akan mungkin bisa melakukan kewajiban-kewajiban Allah, menjauhi larangan kalau dia tanpa belajar. Tidak mungkin. Karena Nabi SAW diutus untuk menyampaikan hal-hal yang menunjukkan kepada manusia sesuatu yang benar yang harus dilakukan, sesuatu yang salah yang harus ditinggalkan. Jadi itu ikhlas, itu adalah pekerjaan hati. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya kita tahu godaan-godaan setan,
karena setan itu ingin menggoda kita dengan cara apapun, meskipun itu atas nama kebaikan bisa saja, maka apalah yang didapat seseorang ketika seseorang tersebut umpamanya seseorang tersebut itu membangun, biasanya yang dicontohkan itu membangun rumah sakit kemudian ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu, meskipun di semua negara itu ada, diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, gratis itu, tapi tujuannya supaya dikatakan kepadanya umpamanya orang yang taat, dermawan, orang yang terkenal kedermawanannya, maka tidak akan ada kebaikan sedikit pun dari dia, kan itu adalah orang yang rugi. Begitu juga kita, mari saling muhasabah, introspeksi diri pada diri kita masing-masing. Ketika kita itu menjalankan ketaatan apapun, itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu mengaji, entah itu apapun yang kita lakukan, hendaklah kita itu niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Makanya yang namanya niat itu kan kadang kita lupa, ya kan? Jangan sampai yang membedakan seseorang dengan yang lain itu kan niat. Jangan sampai kita dikatakan kita itu hanya mengerjakan sesuatu itu karena formalitas, kebiasaan. Karena sudah biasa ya udah, padahal tidak terbesit sedikit pun tentang menghadirkan niat. Makanya kan kita sering saling mengingatkan, jangan lupa niat. Karena namanya niat itu kadang orang lupa, kadang juga niatnya itu salah. Ketika mengaji ingin supaya dikatakan begini umpamanya, itu saling, makanya kita itu saling menasihati satu dengan yang lain. Itu kegunaannya begitu. Kemudian juga orang mukmin kalau kita perhatikannya, itu semuanya itu kebaikan bagi dia, kalau itu didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu mendapat musibah umpamanya ya, kemudian dia itu sabar karena Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang memberikan musibah ini adalah Allah, kemudian Allah ta'ala juga yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar terhadap ujiannya. Kalau gitu itu ringan, terasa ringan bagi kita. Makanya kalau seseorang tersebut itu berbuat apapun disertai niat, maka itu adalah pahala baginya. Makanya kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh aneh perkara orang mukmin itu. Kenapa? Katanya fahadha laisa li ghairil mu'min, dan ini bukanlah ditujukan kepada selain mukmin. Kenapa dikatakan semua yang ada mukmin pada orang mukmin diri muslim itu baik? Kenapa? Idza asabahu ad-dharra fasabara fakana khairan lahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan penderitaan kepadanya, karena ilmunya dia sabar, oh bahwasanya ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ditimpa musibah ini Allah ta'ala juga yang menghendaki, kemudian dia sabar, maka ini adalah kebaikan bagi dia. Ketika dia bekerja umpamanya, bekerja kok di PHK, Allah ta'ala juga yang menentukan. Mungkin nggak tahu kita setelah di PHK dapat pekerjaan yang lebih baik. Maka sungguh orang beruntung kalau dia itu ditimpa musibah, dia itu beruntung dalam masalah dia menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kelihatan dalam kasat mata dia itu adalah orang yang rugi karena tidak mendapatkan pekerjaan, tapi kalau dia sabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita khasira fid dunya wal akhirah, kita menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Sudah di PHK, kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia ngomel-ngomel, dia tidak diterima, bahkan naudzubillah dia sampai memprotes terhadap
ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hendaklah kita itu menjadi orang yang untung di akhirat nanti. Begitu. Jadi orang mukmin itu semuanya dipenuhi dengan kebaikan. Kalau dia mendapatkan musibah dari Allah kemudian sabar, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Fa idza asabahu as-sarra, kalau dia mendapatkan kesenangan, fasyakara, kemudian dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka ini adalah kebaikan bagi dia. Dia ketika mendapatkan kenikmatan syukur. Syukur itu apa? Syukur itu kan menggunakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Itu kan syukur yang wajib. Allah Ta'ala memberikan nikmat kita itu berupa bisa berjalan, kita gunakan untuk datang ke majelis ilmu. Ini adalah syukur, meskipun kita tidak mengucapkan alhamdulillah, itu adalah bentuk syukur. Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kita itu bisa mempunyai rumah umpamanya, kemudian digunakan untuk pengajian. Itu kan bentuk syukur. Dan jangan lupa niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau tidak diingatkan tentang niat, kita itu kadang lupa. Makanya salah satu ciri, kata para ulama, tanda-tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu selalu ingat tentang niat. Ketika dia mau minum, dia ingat, oh ini saya minum ini supaya mendapatkan kekuatan, supaya beribadah kepada Allah. Ketika dia makan, ingat, Allah Ta'ala memberikan ingatan kepada dia, saya niat makan ini untuk bisa kuat beribadah kepada Allah. Apapun yang ia lakukan, selalu ingat niat. Maka ini adalah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa ketika kita mau bergerak, ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setan itu menggoda kita dengan berbagai jalan, meskipun itu atas nama kebaikan. Jadi tidak ada yang tahu yang namanya ikhlas kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah 4, menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Baik ia lakukan, dia sendiri yang lakukan, ataupun orang lain yang melakukan. Jangan karena dia itu tidak melakukan kemudian dilakukan oleh orang lain, apalagi orang lain itu adalah statusnya orang yang ia benci, dia senang. Tidak boleh. Tidak boleh senang pada maksiat yang ia lakukan sendiri ataupun orang lain. Terutama biasanya ini adalah orang yang dibenci. Biasanya binasa lo gitu kan, tahu rasa lo, minum arak meninggal umpamanya. Tidak boleh. Syukurin umpamanya. Tidak boleh, berarti senang terhadap maksiat. Tidak boleh itu, Bu. Bapak-bapak sekalian, tidak boleh. Jadi maksiat yang dilakukan dia ataupun orang lain, tidak boleh kita senang terhadapnya. Kita harus ingkar terhadap maksiat. Kalau kita senang dengan maksiat yang dilakukan oleh orang lain, meskipun itu adalah orang yang kita benci, berarti kita ikut maksiat. Secara tidak langsung kita ikut maksiat, karena ini adalah kewajiban. Kewajiban hati adalah menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan kita menyukai terhadap maksiat, kita tidak menyesal. Senang pada maksiat yang dilakukan dia ataupun orang lain, maka itu juga maksiat. Nah, kalau tidak ada pelajaran-pelajaran seperti ini, mungkin kita tidak tahu. Makanya kita harus tahu bahwasanya senang pada maksiat yang dilakukan dia atau orang lain itu bermaksiat. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah
itu menyerahkan segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah taala yang memberikan rezeki kepada kita. Meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah taala yang mengatur kita. Biasanya orang-orang dulu itu kan contohnya adalah burung. Burung itu ketika dia itu pergi pagi, itu sorenya kembali atau sebelum sore itu tempat makanannya itu sudah penuh. Padahal tidak punya akal dia. Kita manusia tentu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bagian ukuran rezeki kepada kita. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan rezeki, kan biasanya kita itu ukurannya rezeki hanya harta ya. Padahal rezeki itu kan sesuatu yang bermanfaat, baik itu perkara yang haram ataupun yang halal. Terutama perkara yang halal itu adalah rezeki kita itu diberi kesehatan. Itu Masya Allah, ketika seseorang itu mendapatkan kesehatan, meskipun tidak diberikan uang, tidak diberi rezeki berupa uang, itu kalau orang berpikir banyak begitu ya, itu Masya Allah rasa syukurnya. Coba bayangkan kalau seseorang tersebut itu tidak sakit gigi, kemudian dia sakit gigi, kan butuh ke dokter. Benar, pilih yang mana coba? Orang tersebut itu diberikan, tapi jangan milih yang tidak ditanyakan. Jadi milih mana ketika ada orang sakit gigi, kemudian diberi uang banyak. Tidak sakit gigi tapi tidak punya uang. Kalau saya milih adalah tidak sakit gigi, tidak punya uang. Jangan memilih tidak sakit gigi banyak uang. Saya begitu. Kenapa? Karena ketika seseorang tersebut itu memilih tidak sakit gigi, tapi seandainya pun dikasih sakit umpamanya, kalau sabar, itu pun juga pilihan yang bagus. Kalau orang tersebut memang semuanya diserahkan kepada Allah. Sesuai tadi, ketika seseorang itu mendapat musibah, kemudian dia itu bersabar, maka itu adalah pahala baginya. Kalaupun dia itu tidak sakit gigi, kemudian tidak punya uang, kan tidak perlu berobat, tidak merasakan sakit. Tapi kalau orang tersebut itu sakit gigi, banyak uang, kan harus berobat. Kemudian juga dia itu merasakan rasa sakit. Kan begitu. Jadi maksud saya itu jangan dipikir yang namanya rezeki itu hanya uang. Kesehatan juga penting. Jadi tawakal itu menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Enggak usah ragu, enggak usah enggak usah kita itu bingung begitu maksudnya. Tapi bukan berarti ketika seseorang tersebut itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang halal itu adalah menafikan tawakal, bukan. Bukan menafikan tawakal, bukan dikatakan tawakal itu kalau orang tersebut itu berserah diri kepada Allah, tidak bekerja, bukan. Bukan hanya itu saja. Tapi seandainya itu pun dilakukan, itu juga baik selama tidak ada tanggungan kewajiban. Jadi bukan yang dinamakan tawakal kepada Allah itu hanya dia itu tidak bekerja. Udah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang memberi ya saya terima, kalau enggak ya kita puasa umpamanya. Itu juga tawakal, bagus. Tapi bukan berarti kalau ada seseorang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dituju dan itu adalah halal dan itu digunakan, diniatkan untuk sesuatu yang baik seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya menafikan tawakal. Bukan itu tidak dinamakan tawakal. Tetap itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang tersebut itu berusaha, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa, kemudian dia larikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala yang mengaturnya,
mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menghendakinya, maka itu juga adalah keyakinan yang baik, itu tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ridho terhadap Allah, muraqabah terhadap Allah. Muraqabah artinya apa? Istidamah. Jadi selalu melanggengkan, mengistiqomahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi istidamah, selalu istiqomahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mencuri, maka dia berpikiran tidak ada orang yang melihat kita, tapi Allah taala melihat kita. Itu berarti apa? Itu muraqabah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu ingin berbuat jelek, umpamanya, tidak ada orang yang tahu. Bisa melalui HP. HP ini seseorang tidak ada tahu SMS yang SMS-nya itu adalah ancaman kepada sesama orang muslim. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan orang yang diancam. Tapi dia katakan meskipun tidak ada orang lain yang tahu, Allah Ta'ala tahu. Ditanamkan kepada dia seperti itu. Ketika dia itu ingin berbuat jahat dan lain sebagainya, dia mengatakan Allah Ta'ala yarona, Allah Ta'ala melihat kita, meskipun kita itu di kamar dan lain sebagainya. Maka itu harus ridho terhadap Allah dengan makna berserah diri kepadanya dan meninggalkan sikap protes terhadapnya. Ridho terhadap Allah, ridho terhadap apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Kita itu kan semuanya yang kita rasakan, yang kita miliki itu kan semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya kalau orang tersebut itu dikatakan Allah Ta'ala tidak menghendakinya untuk kaya, sebesar apapun kerja kerasnya dia tidak akan kaya. Begitu juga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mentakdirkan dia untuk jadi orang kaya, ada pun jalan, ada saja jalan supaya dia menjadi orang kaya. Entah itu ada orang yang baik tiba-tiba memberi dia 2 miliar, 1 triliun. Kan ada kan cerita seorang pembantu, kemudian dia majikannya meninggal, karena rasa berterima kasihnya dikasih pembantu tersebut berapa? 2 miliar. Ya 2 miliar kalau umpamanya Indonesia, kalau dolar berapa itu? Kalau diberikan kerupuk mungkin semua satu daerah ini. Kata orang-orang begitu. Tidak muat itu. Jadi maksudnya apapun yang terjadi pada kita itu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung kalau Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada dia terhadap cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho terhadap Allah dengan makna berserah diri kepadanya dan meninggalkan sikap protes terhadapnya. Jangan sampai ketika dia itu ditinggalkan seseorang yang paling ia sukai, kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Makanya kan kata para ulama itu, ketika di dunia itu mencintai sesuatu itu jangan terlalu berlebihan. Tidak menyukai sesuatu juga jangan berlebihan. Takutnya nanti kalau pada suatu saat itu berkebalikan, sesuatu yang biasa ia tidak sukai malah ia sukai, sesuatu yang biasa ia sukai malah tidak disukai. Makanya namanya dunia kan begitu. Darul bala, tempat ujian. Darul fana, tempat yang fana, rusak, semuanya akan meninggalkan kita.
Kalau kita ya biasanya dinasihati Syekh, ketika seseorang tersebut itu meninggal, maka nanti ada 3 yang akan mengantarkannya. Pertama itu adalah harta-hartanya, yang kedua itu adalah keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini, yaitu harta dan keluarganya, orang-orang yang ia cintai, akan meninggalkannya kembali kepada milik masing-masing. Kita ditinggal sendiri. Paling kalau ingat, umpamanya kata saya itu ingat, paling cuma mengucapkan rahimahullah, gitu doang. Memang awal-awalnya memang sedih, tapi habis itu biasa. Ya memang dunia begitu. Kita awal-awalnya itu sedih, tapi habis itu ya biasa. Kalau ingat pun ya kita membaca rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Udah berlalu, udah 3 tahun, 4 tahun. Begitu, namanya dunia begitu. Karena semuanya kita akan meninggalkan dunia. Maka tidak ada lain yang akan menyertai kita kecuali amal kita. Tidak ada lain yang menyertai kita kecuali amal-amal kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar-syiar Allah itu sesuatu yang menggambarkan tentang ciri khas Islam yang diagungkan Allah. Azan, kemudian masjid, itu kan syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda ciri-ciri khas Islam. Sholat jamaah, kemudian hari raya, puasa, itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkannya. Masjid itu juga, makanya orang-orang dulu ketika malam Jumat itu biasanya tempat-tempat yang biasanya itu dilakukan ketaatan kepada Allah itu diwangikan. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu kebiasaan dia itu memberikan wangi-wangian pada masjid. Itu salah satu dari mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah dengan makna tidak menggunakan nikmat untuk berbuat maksiat. Ini hakikat bersyukur itu begitu. Allah Ta'ala memberikan nikmat kita itu bisa bisa melihat, tidak menggunakan penglihatan itu pada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita semuanya ya, betapa agung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kita itu umpamanya pejamkan mata sehari semalam aja. Dengan cara apa? Diikat. Coba, supaya kita itu bisa mengukur nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita berupa penglihatan. Alhamdulillah, kita bisa diberikan nikmat bisa melihat. Coba bayangkan orang yang tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita itu dua kaki yang bisa berjalan. Kadang ada orang yang diberikan kaki, satunya tidak bisa jalan, satunya bisa jalan. Ada juga yang lebih lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan dia 2 kaki. Banyak kan? Banyak. Makanya kalau kita itu bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita itu tidak berhenti-berhentinya bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Banyak sekali yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita itu ketika untuk mendatangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara memikirkan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih, apa hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jari-jari, dan jari satu dengan yang lain itu tidak sama. Biasanya dicontohkan saya begitu. Coba bayangkan kalau kita diberi jari antara satu dengan yang lain panjangnya sama, kita tidak akan mudah untuk meraih sesuatu. Untuk menulis pun mungkin sulit itu, iya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita itu gigi
kata Syah dulu itu, memberikan gigi, memberikan kita itu rizki ataupun nikmat berupa gigi, antara satu dengan yang lain itu berbeda. Yang depan itu Allah Ta'ala berikan nikmat gigi seakan-akan seperti pisau, iya kan? Kegunaannya supaya apa? Bisa memotong makanan yang kita kunyah. Yang belakang itu, gigi yang belakang itu giginya itu seperti gilingan, supaya ketika dipotong itu dilarikan ke belakang untuk digiling kemudian dikunyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat berupa kita bisa meludah. Ludahnya pun yang ditaruh kepada makanan itu juga tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit sampai habis sama sekali. Coba kalau seseorang itu makan makanan kemudian tidak ada air ludah sama sekali yang campur pada makanan, kering meronta. Coba bagaimana? Butuh berapa botol coba? Sereten. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diukur dengan apa yang yang ada pada diri kita. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan air ludahnya itu keluarnya berlebihan. Sampai satu botol ini ketika mengunyah itu satu botol keluar semua. Maka nanti makanannya itu juga susah untuk dimakan. Jadi pas ukurannya itu, Masya Allah, itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri bersama. Jadi jangan dianggap rizki itu hanya harta. Makanya kata para ulama, nikmat yang paling besar, yang paling tidak bisa diukur itu adalah nikmat iman. Nikmat Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk tentang keimanan yang benar, itu adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Begitu. Dan itu ditujukan kepada seseorang yang Allah Ta'ala cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai seseorang, ketika mencintai itu maksudnya itu Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadanya, itu akan menunjukkan kepadanya Islam. Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya liman yuhib waliman la yuhib. Jadi Allah akan memberikan dunia itu kepada seseorang, baik itu adalah orang yang tidak beriman dan orang yang beriman, orang yang tidak beriman dan orang yang beriman. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Makanya kita selalu ketika ada sesuatu yang menghampiri kita dari kesusahan-kesusahan, kemudian kita diberikan nikmat berupa iman, kita diberikan keselamatan dalam masalah agama, maka kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi kita bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat iman itu nikmat yang tidak ada bandingannya dengan yang lain. Begitu. Kemudian yang berikutnya, jadi mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan makna tidak menggunakan nikmat untuk berbuat maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah bersabar dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan, bersabar dari apa yang Allah haramkan, dan bersabar atas bala yang Allah ujikan. Ini hakikat dari husnul khuluq. Jadi budi pekerti yang baik itu hakikatnya seperti ini. Bersabar dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Makanya dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya katanya akan husnul khuluq itu bisa mencapai derajat orang yang puasa setiap hari dan orang yang beribadah setiap malam.
katanya la yasilu ila darajatis shaimil qaim husnul khuluq. Jadi husnul khuluq itu bisa mencapai derajat orang yang berpuasa, puasa siang hari dan beribadah tengah malam. Tapi perlu diketahui husnul khuluq itu yang bagaimana? Husnul khuluq itu adalah ungkapan terhadap dia itu kalau disakiti oleh orang lain, itu dia tidak mau menyakitinya, tidak membalas dengan sakit hati, dengan sesuatu yang jelek. Kalau diperbuat jelek, kita itu difitnah, umpamanya kita itu diomongin yang jelek, kita itu tidak mau membalasnya dengan kejelekan, bahkan kita membalasnya dengan kebaikan. Terima kasih atas saya nasihati kamu supaya tidak mengatakan kepada sesama muslim sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Ini kalau kamu tetap begitu, itu namanya ghibah. Itu tidak tidak dibenarkan dalam syara. Kamu akan mendapatkan dosa. Begitu. Kemudian diberikan orang yang menggibah dia, memfitnah dia itu uang, dibantu. Kemudian makanan-makanan yang enak-enak diberikan kepadanya. Jadi itu adalah husnul khuluq. Itu adalah pekerti yang baik, yang dikatakan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang beribadah malam. Kemudian husnul khuluq itu ungkapan terhadap dia itu selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Berbuat baik, tidak akan berbuat jelek. Kemudian yang berikutnya itu dia juga sabar terhadap musibah-musibah yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia. Jadi bersabar dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Artinya tetap istiqomah meskipun dia itu tertimpa musibah, lagi di PHK, tetap ngaji umpamanya. Itu adalah contoh daripada istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bersabar dari apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ketika seseorang tersebut itu diuji dengan materi, dengan uang yang sedikit, dia tidak sampai berpikiran ataupun apalagi sampai berbuat sesuatu untuk menghasilkan harta dengan jalan yang haram. Dengan jalan yang haram. Biasanya kan begitu, orang pengen singkat itu ingin yang mudah-mudah. Kalau dulu itu ada istilahnya itu katanya, ini kalau kamu ikut kegiatan ini, kamu membayar setiap bulan 100.000, kamu nanti 1 tahunnya itu 2 miliar, akan mendapatkan 2 miliar. Ada dulu itu seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu. Investasi katanya. Kamu kalau membayar setiap bulan atau berapa juta, kamu nanti akan mendapatkan sekian triliun. Karena harta karunnya masih ada di seseorang, Bang. Seperti itu. Jadi jangan sampai karena faktor ekonomi menjadikan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini namanya sabar. Dan bersabar atas bala yang Allah Ta'ala ujikan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada kita sesuatu yang tidak disukai nafsu, maka kita bersabar, tidak sampai protes kepada apa yang Allah Ta'ala tentukan. Membenci setan, artinya membenci setan itu bukan perkataan saya benci setan, bukan begitu. Tapi tidak mengikuti apa yang menjadi ajakan setan. Setan ingin berusaha mengajak seseorang itu pada maksiat, dia tidak mengikutinya. Itu adalah bentuk benci kepada setan. Fattakhidhuhu aduwa. Jadi hendaklah setan itu dijadikan sebagai musuh. Itu. Kemudian membenci perbuatan-perbuatan maksiat. Itu seperti tadi, tidak suka terhadap maksiat yang dilakukan oleh dia ataupun orang lain. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mencintai Allah dengan menjalankan apa yang Allah Ta'ala wajibkan dan menjauhi larangan, mencintai kalamullah, mengagungkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tulisan-tulisan yang tulisan tersebut itu adalah ayat-ayat yang diagungkan, seperti di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, atau di situ ada tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hormati, dia agungkan. Ketika ada di atas tanah, kemudian dia ambil, kemudian dia dia tempatkan pada sesuatu yang agung, atau dia bakar umpamanya, begitu, atau dirobek-robek sehingga tidak tertulis, tidak terbaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu cerita begitu kan. Suatu cerita, ada seseorang itu berjalan di tempat yang kotor-kotor begitu. Kemudian pada waktu itu ada kertas itu kelihatan dari jauh, menyelingkap gitu karena ada angin sepoi-sepoi. Kemudian didatangi oleh orang tersebut. Ternyata di situ kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di tempat kotor. Apa yang ia lakukan? Dia cuci, kemudian diberi minyak wangi. Tulisan itu diberi minyak wangi, karena itu kalam Allah, tulisan-tulisan Al-Quran, meskipun itu ada di lembar-lembaran. Jadi dicuci, kemudian dikasih minyak wangi. Kemudian malamnya itu ada suara tanpa rupa, al-hatif, suara tapi tidak ada orangnya. Katanya begini, karena kamu sudah mensucikan, mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kamu dengan mensucikan namamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberitahu kepada orang-orang di akhirat nanti bahwasanya kamu telah mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya perlu dihati-hati ketika ada kertas yang ada di undangan dan lain sebagainya. Kalau kita tahu, kita wajib untuk menghormatinya, mengagungkannya. Ya, ada kalanya begitu tadi, jangan dibiarkan di tempat sampah, ataupun jangan dibiarkan berserakan di lantai ataupun di atas tanah. Jadi kita ambil, kemudian kita rawat, atau dengan cara supaya tidak terinjak-injak itu tadi, yaitu dibersihkan kemudian dibakar umpamanya, atau dirobek-robek sehingga tidak terbaca begitu. Kalau tidak terbaca kan berarti hukumnya bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begitu. Tapi juga jangan kita itu ke tong sampah saya cari mungkin ada kalam Allah, jangan begitu, mempersulit diri itu. Mungkin ada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nanti jangan. Jadi kalau tahu itu begitu caranya. Jadi diambil, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia, atau dengan cara itu tadi, disucikan, kemudian dibersihkan, atau kalau tidak mau terinjak, tidak mau terbang lagi, dibakar di tempat yang suci, kemudian atau disobek-sobek dengan tujuan untuk menjaga kemuliaan dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat secara global, bukan secara per individu. Paham ya? Karena namanya sahabat itu juga banyak juga yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mencintai sahabat, kalau dikatakan sahabat, terutama sahabat yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan, orang-orang yang membela agama Islam terjadi perang Badar, itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, maka wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Tapi secara global, maksudnya namanya sahabat ini wajib kita hormati. Tapi bukan berarti kalau ada sebagian sahabat, karena tidak semua sahabat itu satu tingkatan. Ada pernah pada zaman Nabi SAW seorang sahabat itu apa sih? Sahabat itu orang yang pernah melihat dengan mata biasa dalam kondisi normal, melihat Nabi SAW dalam kondisi beriman, dia beriman kepada Nabi dan mati meninggal dalam keadaan beriman masuk Islam, itu namanya sahabat. Dan orang-orang yang seperti ini tidak semua itu satu tingkatan. Ada pada zaman Nabi SAW ketika perang, salah satu sahabat itu mati karena perang. Sebagian para sahabat hani'an lahu, sungguh beruntung dia itu mati syahid, katanya begitu. Mati dalam medan perang. Itu kan kalau orang tersebut itu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berbuat sesuatu yang melanggar syarak, dia mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Huwa finnar, dia masuk neraka. Tentu Nabi SAW mengatakan begitu karena mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang pada heran, dia meninggal gigih dalam membela agama Islam, mati dalam membela Islam. Orang-orang banyak mengatakan dia mati syahid. Nabi SAW mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka. Ternyata setelah diteliti, pakaiannya itu ada 2 atau 1 barang rampasan yang ia ambil sebelum dibagi secara syarat. Jadi kan dalam Islam itu ketika seseorang menaklukkan orang yang musuh Islam, maka harta-harta peninggalan itu menjadi harta rampasan. Pedangnya itu kan ada yang terbuat dari emas, tempat pegangannya itu kan harta-harta yang bernilai, kuda dan lain sebagainya. Itu ternyata ada 2 atau 1 barang yang ia ambil sebelum dibagi secara syarak. Dalam Islam itu kan ketika harta rampasan itu diperoleh orang muslim, ada pembagian, ini bagian berkuda ini nanti dapat berapa, yang jalan kaki berapa, itu ada. Dia mengambil sebelum dibagi seperti ini. Kata Nabi huwa finnar, padahal itu sahabat. Jadi bukan berarti yang dimaksud mencintai para sahabat itu adalah setiap individu mereka harus kita cintai meskipun dia berbuat maksiat kepada Allah, tidak. Kalau dia berbuat maksiat kepada Allah, meskipun itu para sahabat, maka kita tetap membencinya karena Allah Ta'ala membencinya. Mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi di sini yang dimaksud adalah istri-istri Nabi dan kerabat-kerabat Nabi yang mukmin. Karena kerabat Nabi itu kan ada yang tidak mukmin. Jadi istri-istri Nabi yang kerabat-kerabat Nabi atau pengikut-pengikut Nabi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarga itu maksudnya itu. Jadi yang dimaksud keluarga itu adalah istri-istri Nabi dan kerabat-kerabat Nabi yang mukmin. Kalau istri Nabi kan semuanya orang mukmin. Kalau kerabat Nabi ada yang mukmin, ada yang tidak. Ini yang dimaksud adalah kerabat-kerabat Nabi yang mukmin dan pengikut Nabi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Kalau yang dimaksud itu adalah pengikut-pengikut Nabi, yaitu umat-umat Nabi yang bertakwa kepada Allah, karena mereka adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Mencintai orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu orang-orang yang
melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh itu yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Predikat soleh itu tidak sembarangan, Pak, Ibu. Ketika seseorang dikatakan semoga dia menjadi laki-laki yang soleh, itu maksudnya semoga dia menjadi kekasih Allah. Kalau kekasih Allah berarti dia melaksanakan sebuah kewajiban dan menjauhi larangan. Berarti dia adalah orang yang berilmu agama, tahu tentang ilmu agama, begitu. Jadi tidak sembarangan. Ketika dikatakan orang itu didoakan menjadi orang yang saleh, itu sudah mencukupi. Tidak harus, biasanya ada orang umpamanya dia itu adalah syekh yang saleh. Bukan sekedar saleh, dia itu wali kutub. Tidak cukup dia itu dikatakan saleh. Jadi saleh itu predikat yang sangat tinggi, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib untuk mencintai mereka, tidak boleh kita membenci mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah sekalian, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.